Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membersihkan data dengan melihat masalah pada rentang data. Setelah sebelumnya kita bahas tentang masalah yang bisa ditimbulkan oleh jenis data dan cara membersihkannya, trik kedua dalam membersihkan data yaitu dengan mengecek data poin yang tidak sesuai dengan rentang nilainya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Yang belum cek video membersihkan data dengan R Part 1, bisa klik link di atas. Beberapa variabel, tentunya variabel numerik ya, memiliki rentang data yang masuk akal yang kita harapkan berada di jangkauan semua data poin. Contohnya, katakanlah berat pada anak SD berada di rentang 20-40 kg. Jadi data poin di bawah 20 ataupun di atas 40 harus kita bersihkan terlebih dahulu karena berada di luar rentang. Begitu juga pada data skor matematika. Rentang data poin yang seharusnya adalah 0-100. Nilai negatif pada skor variabel matematika tentunya mengindikasikan error. Dan begitu pula angka di luar 1-31 pada variabel tanggal di bulan Maret. Di sini kita memiliki satu dataset yang disebut dengan anak yang berisikan nama anak SD, berat anak tersebut dalam satuan kilogram, dan tanggal anak tersebut ditimbang. Kita men-set rentang berat anak SD yang masuk akal pada data ini adalah 20-40 kg. Jadi kita akan mengecek data poin di luar rentang nilai yang sudah kita set tersebut. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan histogram. Jadi, pertama-tama kita bisa membuat sebuah vektor yang disebut namanya breaks. Ini berisikan data minimum pada dataset, kemudian data minimum yang kita harapkan, data maksimum yang kita harapkan, dan data maksimum pada dataset. Kemudian kita plot geom histogram dengan menggunakan ggplot dari ggplot to package. Kita set vektor breaks yang baru saja kita buat pada argumen break pada geom_histogram. Maka tampillah histogram yang secara kasat mata kita lihat memiliki nilai di bawah 20 dan di atas 40. Jadi, kita harus membersihkan data tersebut. Kemudian, apa yang harus kita lakukan jika terdapat data di luar rentang tersebut? Ada beberapa hal yang umum yang dilakukan ya. Pertama, kita bisa menghapus satu baris dari data yang mengandung error tersebut. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan jika proporsi data poin yang berada di luar rentang tersebut kecil. Jika tidak, tingkat bias dalam penelitian akan meningkat secara signifikan. Cara kedua adalah dengan menganggap data point tersebut sebagai data missing atau NA, namun tidak menghapus data sebaris dari variabel lain. Kemudian strategi lain adalah dengan menangani nilai di luar rentang data tersebut dengan menggantikan data tersebut dengan rentang yang wajar, dan bisa juga dengan menggantikan nilai tersebut berdasarkan pengetahuan ilmiah atau pengetahuan kita tentang data tersebut. Misalnya kita bisa menggantikan dengan rata-rata ataupun nilai mediannya. Oke, untuk menghapus baris dari data poin yang berada di luar rentang wajar, kita bisa menggunakan fungsi filter. Dalam hal ini, kita hanya menginginkan berat badan di atas atau sama dengan 20 dan di bawah atau sama dengan 40. Maka, data poin di luar rentang wajar tersebut akan dihapus sebarisnya. Untuk memplotnya kembali ke histogram, kita bisa menggunakan komen yang sebelumnya dan akan terlihat hasil seperti ini. Hanya ada satu mode atau satu grup.
di mana rentangnya adalah hanya 20 sampai 40. Oke, kembali ke dataset anak sebagai berikut. Secara kasat mata, kita lihat berat badan anak ini ada beberapa yang di luar 40 seperti ini ataupun yang di bawah 20 seperti ini. Kita bisa menggantikan berat ini dengan menambahkan satu kolom baru lagi. Kita namakanlah berat tersebut misalnya berat underscore miss yang berisikan menggantikan berat di luar 40 ataupun berat maksud saya di atas 40 ataupun berat di bawah 20 dengan NA. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa melihat berat 15, 17 dan sebagainya di luar rentang 20 sampai 40 tergantikan dengan NA. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah menggantikan data poin di luar rentang dengan nilai batas atas dan batas bawah rentang wajar. Kita bisa menggunakan fungsi case underscore when dari muted function di deployer package. Nah, di sini kita menggantikan berat yang lebih dari 40 dengan batas atas yang kita harapkan yaitu 40 dan berat kecil atau sama dengan 20 yaitu batas bawah yang kita harapkan. Nah, seperti ini dia hasilnya. Jadi, ada 40 dan ada 20. NA sebelumnya tetaplah NA. Nah, kemudian data berupa tanggal bisa juga mengandung error yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Error yang paling umum terjadi adalah data tersebut memiliki tanggal di masa depan. Pada contoh dataset kita tentang pengukuran berat badan anak, semua data tanggal pengukuran haruslah berada di masa lampau. Tidak mungkin kita memiliki data berat badan anak pada tanggal pengukuran di masa depan, karena hal itu belum terjadi. Maka kita bisa menggunakan fungsi assert underscore all or in past dalam kurung anak $ tanggal ditimbang yang berisikan tanggal pada saat anak tersebut ditimbang. Hasilnya, kita memiliki dua data tanggal yang berada di masa depan. Nah, untuk melihat lebih detail tentang data tanggal masa depan ini, kita bisa menggunakan fungsi filter. Kita bisa memfilter tanggal ditimbang lebih besar dari hari ini. Artinya, tanggalnya berada di masa depan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita menemukan data nama dan berat badan anak yang ditimbang pada masa lampau, artinya mengindikasikan error. Nah, selanjutnya kita bisa menghapus data tanggal masa lampau ini dengan menggunakan fungsi filter. Nah, kita bisa filter tanggal ditimbang kecil dari atau sama dengan hari ini, yang mengindikasikan data berada pada masa lampau ataupun masa sekarang. Dan kita bisa mengassign data ini pada dataset baru yang kita sebut dengan anak underscore 1. Tentu saja fungsi ini berada pada library lubridate. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa cek kembali dengan menggunakan fungsi assert all or in past dari library assertive, apakah ada lagi data yang berada di masa depan. Hasilnya adalah nihil. Ingat, jika hasilnya nihil pada assertive package, artinya tidak ada error sehingga data semuanya sudah bersih. Nah, sudah lebih jelas kan tentang bagaimana cara membersihkan data yang mengandung error dengan menggunakan R? Jika bermanfaat, jangan lupa di-share. Untuk video selanjutnya, saya akan berbagi tentang masalah keunikan data.